Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah project based learning dengan kolaborasi pada contoh-contoh pekerjaan. Selamat menyaksikan. Baik, itu bagus ya, jenis usaha atau pekerjaan. Sekarang juga kan ada usaha-usaha itu bisa nonton di YouTube lah, banyak ya. Bahkan misalnya sekarang ini ada pekerjaan dengan komputer, Bu. Misalnya ada yang ahlinya bikin lagu. Sekarang ini bikin lagu, orang nggak perlu punya band gitu ya, punya alat musik yang lengkap. Karena dengan komputer ya seperti ini Bu, saya perlihatkan. Ini gratis, namanya LMMS. Ini contoh lagu MIDI. Ini terdengar tidak? Ada yang tahu lagu ini lagu apa? Doa Anak Negeri. Nah ini aplikasinya gratis. Ada flute, ada soprano, ada piano, ada cello, ada string ya. Nah ini flute, ini suara vokal soprano. Ini piano. Kita tidak perlu membeli instrumen dan ini kualitasnya kualitas studio. Jadi kalau kita ahli bikin lagu, kita tidak perlu lagi ke studio dan hasil dari musik ini bisa langsung dikirim ke Spotify atau ke YouTube. Atau kita nyanyi punya lagu bagus. Misalnya kalau saya dulu ingin jadi anak band, saya harus cari pemodal untuk bisa membiayai album saya mau mengeluarkan album. Oh lagunya bagus nggak, kata produser. Wah ini nggak laku. Tapi sekarang mau laku mau nggak laku, saya punya lagu, kirimkan saja ke YouTube. Nanti tiba-tiba orang senang. Nanti ada yang datang pada saya, Pak, kami mau mengontrak Bapak untuk tur keliling Indonesia setahun. Begitu kan? Atau misalnya sekarang mau menjadi aktor juga ya. Menjadi aktor zaman dulu itu gimana? Harus cari produser yang mau menggunakan kita sebagai aktor. Coba kamu berakting begini, bagus enggak gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu yang gitu. Sekarang kita punya kamera di HP, rekam aja sendiri. Mau sandiwara lucu-lucuan seperti gitu ya. Seperti itu bebas gitu. Tapi lalu orang-orang senang kan seperti ini nih ada nih. Kalau ini di Wan dan Fikri ini, lihat ini viewernya 3,3 juta. Ini seperti podcastnya jadi Corbuzier gitu. Jutaan yang nonton. Lalu ada yang 438.000 ya, banyak sekali yang nonton. Isinya itu mungkin ya lucu-lucuan gitu ya, ada pelajarannya, misalnya pelajaran tentang kalau ada kecelakaan bagaimana nih kita harus menanganinya. Terus kalau salah kecelakaan, kalau salah menanganinya gimana mungkin ya. Ya pada masa sekarang anak-anak itu bisa punya pekerjaan ya tanpa harus misalnya cari orang yang mempekerjakannya seperti ini. Kalau zaman dulu saya bercita-cita jadi aktor gitu ya, saya harus dekat dengan sutradara, dekat dengan produser, lalu memperlihatkan bakat acting saya, atau saya di panggung juga memperlihatkan kemampuan saya di panggung dia berakting gitu. Tapi zaman sekarang buat saja gitu ya. Anda punya kamera, Anda bisa merekam, diedit, lalu diunggah gitu. Apakah orang mau nonton atau tidak? Ya itu kan nanti urusan lain gitu. Yang penting kita buat saja dulu. Artinya masyarakat sekarang itu sangat mudah ya di dalam berkreasi, tidak usah lagi cari produser ya untuk orang ini bagusnya misalnya jadi tokoh bajuri aja nih untuk tokohnya gitu, walaupun tidak dikontrak eksklusif gitu ya aktornya karena lebih murah gitu ya di kontraknya kalau tidak kontrak eksklusif. Nah atau misalnya jadi penyanyi juga bisa begitu ya. Anda bisa melihat dulu Nisa Sabian itu muncul karena lagu-lagunya di YouTube disukai orang, diputar di mana-mana. Akhirnya apa? Ada yang datang kepadanya lalu mengontrak dia untuk tur keliling Indonesia untuk nyanyi gitu ya di panggung-panggung, dan sekali manggung itu berapa bayarannya? Karena mereka punya sponsor ya, dari misalnya dari rokok, misalnya dari mana gitu ya. Event organizer-nya dia mengadakan acara itu pasti punya duit. Dia sambil promosi apa, bagi-bagi dengan artis yang dia kontrak gitu ya, dapat ya itu ya gitu. Nah ini juga jadi menarik ya, karena dulu siapa yang kenal Nisa Sabian sebelum ini? Nisa Sabian tidak melalui jalur
rekaman, dia menyanyikan ulang saja dengan gambus, grup gambusnya. Tapi akhirnya dia bisa juga mencapai karir yang bagus di panggung. Jadi apa? Jadi pekerjaan pada masa sekarang juga jauh lebih mudah. Jadi untuk mempunyai band atau membuat lagu sekarang Anda tidak perlu beli instrumen yang harganya jutaan. Beli piano harganya berapa gitu ya. Beli flute harganya berapa atau pemain flute-nya harus ada gitu. Sekarang nggak perlu. Anda bisa melakukannya sendiri tanpa ada personal lain, tanpa anggota band yang lain. Ini misalnya nih, ini notasi-notasinya tidak perlu memahami not balok gitu. Dan ini bisa disambungkan dengan MIDI. Bapak sampaikan bahwa dengan aplikasi itu ada mixingnya juga ada. Misalnya soundnya mau jadi seperti apa, berubah menjadi dalam ruangan atau seperti apa, itu ada. Dan cara menggunakan juga ada di YouTube. Jadi pada masa sekarang untuk membuat lagu juga mudah gitu ya, bisa one man band, dan ini mungkin bisa melibatkan siswa. Misalnya ayo membuat lagu apa, belajar aja gitu ya, lagu Tokecang atau Cincang Keling, Balonku misalnya. Ayo kita buat lagu itu misalnya, nanti mungkin terinspirasi lagu-lagu yang lain gitu ya, menurut saya bisa. Jadi untuk menjadi karya sekarang itu sangat mudah. Tidak perlu lagi produser misalnya untuk membuat film, tidak perlu lagi produser untuk membuat musik. Mungkin juga ada proyek-proyek dengan siswa misalnya, ayo kita bikin e-book lah gitu. Ada yang bisa menggambar, tidak ada, gambarnya gimana? Oh, diarahkan untuk menggambar sesuatu, di scan, dipoto, lalu dimasukkan ke dalam buku. Ada yang bisa membuat tulisan, ngetik gitu tulisannya, mana ada yang bagian beberapa, ada yang membahas tentang sampah, ada yang membahas tentang toleransi misalnya ya. Itu bisa membuat e-book ya, proyek-proyek yang mulanya mungkin tidak berorientasi uang ya, tetapi kan ini proyek yang potensial. Bahkan e-book juga sekarang kan bisa disimpan saja di internet, gratis kan. Orang tahu siapa yang menulisnya. Walaupun misalnya yang menulisnya ada anak-anak, tapi di bawah bimbingan guru yang cakap dalam nulis gitu. Menurut saya ini sangat fantastis. Masyarakat kita ini ada yang pekerjaannya membuat logo. Kita bisa membuat logo yang misalnya punya kesan berani, mewah lah. Lalu ada contoh-contohnya. Customernya itu saya mau seperti ini, dia menjelaskan. Lalu dibuatkan. Dan itu pembuatnya itu di kampung-kampung di Indonesia. Mengapa mereka mau meminta jasa mereka? Karena hasilnya bagus. Tapi saya nonton dia di YouTube, ternyata mereka ini komunikasi dengan customernya itu buruk gitu ya, artinya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Lalu customernya itu komplain, sebenarnya karya Anda tuh bagus ya, tetapi saya itu susah komunikasi dengan Anda gitu. Ini kan jadi lucu gitu ya, jadi mereka tuh bisa ya membuat logo-logo, mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin gitu ya, atau mungkin kita juga bisa membuat klub-klub bahasa Inggris, misalnya bahasa Jepang mungkin di Telegram ya, atau di video gitu ya, yang mungkin di masa depan ini bisa membantu pekerjaan kita sebagai guru. Membantu ya dalam arti apapun yang mereka butuhkan mereka bisa. Kan kita senang kalau punya siswa-siswa yang bagus, yang berprestasi, dan dia di sekolah kita gitu. Dia bisa apa? Bisa bahasa Inggris, Pak. Saya tidak merasa banyak mengajar bahasa Inggris sama dia, tapi kok dia pintar bahasa Inggrisnya. Di mana dia belajar? Dari internet mungkin. Ini kan bagus ya, jadi untuk kemampuan pembelajaran di masa depan. Mungkin ya kita tidak berangan-angan pada proyek besar ya, tapi mungkin proyek-proyek kecil saja dulu kita cobakan, dan kita sekarang bergerak sana. Saya juga dengan mahasiswa sekarang kolaborasi ya, misalnya membuat artikel gitu, atau mungkin membuat buku mungkin, atau apalagi ya, saya kan punya keahlian kan di bidang saya gitu. Misalnya apa, membaca permulaan bahasa gitu ya, belajar bahasa gitu ya, itu keahlian saya, dan saya senang gitu ya untuk mengembangkan potensi-potensi bersama-sama. Mungkin dengan begitu juga Anda bisa naik daun gitu ya, atau Anda bisa meningkatkan kompetensi Anda.
Saya kira kolaborasi sangat bagus. Anda juga bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa dan mengangkat ya kemampuan siswa itu menjadi lebih baik lagi. Jika Anda menonton video ini, artinya 6 hari telah berlalu sejak saya membuat surat terbuka untuk B, dan yang bersangkutan tidak menanggapi surat terbuka tersebut. Entah karena yang bersangkutan tidak melihat videonya, atau memang tidak takut, saya tidak begitu peduli. Dan sesuai janji saya, pada video ini, saya akan bongkar identitas sebenarnya dari B.